Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu materi yang jujur aja argumennya berani banget. Katanya nih ada satu hari, satu tanggal spesifik yang benar-benar mengubah peta geopolitik global. Dan katanya lagi, ini membuka babak baru yang super berbahaya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia tanggalnya. Coba deh kalian perhatiin. Menurut sumber yang lagi kita ulas, tanggal ini 9 Januari 2026 bukan tanggal sembarangan. Ini disebut-sebut sebagai titik balik yang paling krusial buat dunia kita. Dan klaimnya, wah, dramatis banget. Dikatakan bahwa gerbang menuju Perang Dunia Ketiga telah dibuka. Serius, menurut sumber ini, di tanggal itulah Amerika Serikat secara terang-terangan menantang seluruh tatanan dunia. Gila kan? Oke, jadi apa sih yang memicu semua ini? Nah, kita mulai dari gelombang kejut yang pertama, yang targetnya adalah Rusia. Semuanya berawal dari sebuah insiden, sebuah konfrontasi langsung di tengah laut lepas yang benar-benar menguji kesabaran Rusia. Jadi ceritanya begini, ada kapal tanker Rusia pulang dari Venezuela, tiba-tiba dicegat sama Amerika. Alasannya, katanya kapal itu ngasih bantuan ke musuh AS. Yang bikin aneh, pencegatan ini terjadi padahal kapal itu dikawal sama kapal selam Rusia loh. Tapi apa yang terjadi? Amerika tetap aja sita kapalnya. Dan respon Rusia cuma protes lewat kata-kata. Aneh banget kan? Ada kapal selam di situ tapi cuma bisa protes verbal. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa Rusia nggak melawan pakai kekuatan militer? Apakah ini tanda mereka lemah? Atau jangan-jangan ini justru bagian dari strategi yang lebih besar? Coba kita lihat analisis dari sumbernya. Dan ternyata menurut analisisnya, tindakan Amerika ini bukan tindakan gila atau nekat. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah langkah yang sudah diperhitungkan matang-matang. Amerika ini kayaknya yakin banget kalau Rusia nggak akan berani buka front perang baru dengan mereka, karena, yaitu, Rusia lagi sibuk banget ngurusin urusan di Eropa. Oke, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Insiden dengan Rusia ini ternyata cuma pemanasan. Menurut sumber kita, ini adalah awal dari riak-riak yang menyebar lebih luas dan menyasar bukan cuma lawan tapi juga kawan. Lihat deh lini masanya. Ini semua terjadi dalam waktu yang singkat banget. Januari 2026, delegasi Tiongkok lagi rapat di Venezuela. Beberapa jam kemudian, agen AS katanya menculik Presiden Maduro. Jelas ini bikin Tiongkok malu banget. Gak lama setelah itu, AS ngancam mau ngambil alih Greenland dari Denmark, yang notabene sekutu NATO-nya sendiri. Terus, mereka juga ngumumin lagi kalau mereka siap nyerang Kolombia, Kuba, Iran, dan Meksiko. Jadi ini pesannya jelas ya, gak ada yang aman, kawan maupun lawan. Nah, dari sini tantangannya jadi makin besar lagi. Argumennya, Amerika nggak cuma nantangin negara per negara. Target berikutnya adalah institusi global itu sendiri. Pilar-pilar yang selama ini menopang tatanan dunia. Dan ini dia pesannya, benar-benar belak-belakan, yang katanya disampaikan AS ke PBB. PBB lebih membutuhkan kami daripada kami membutuhkan PBB. Wow, ini sih udah pernyataan superioritas yang jelas banget ya. Jadi pada dasarnya ini ultimatum. PBB dikasih dua pilihan. Pilihan pertama, setuju sama semua tuntutan Amerika, atau pilihan kedua, kehilangan semua pendanaan dari Amerika. Mengingat AS adalah kontributor terbesar, pilihan kedua ini sama aja dengan, keruntuhan finansial buat PBB. Oke, sekarang pembicara di sumber kita ini sadar, pasti banyak yang mikir, masa sih Amerika sekuat itu? Dia sering dengar argumen-argumen yang meragukan kekuatan Amerika. Jadi dicoba jawab keraguan itu. Dia tahu, banyak banget yang bilang Amerika itu lemah. Mereka nggak hebat kok, mereka cuma invasif dan suka morotin negara lain. Dia mengakui sentimen ini ada. Tapi dia punya jawaban telak untuk membantahnya. Dan jawabannya dimulai dengan satu angka ini, 700. Apa itu 700? Itu perkiraan jumlah pangkalan militer Amerika yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bayangin aja, jejak militer mereka itu masif banget, ada di mana-mana. Jadi argumennya gini, kita boleh suka atau nggak suka sama Amerika, itu urusan pribadi. Tapi faktanya, realitas di lapangan menunjukkan kalau Amerika itu mengendalikan hampir semua domain penting di dunia. Mulai dari darat, laut, udara, bahkan sampai luar angkasa. Belum lagi informasi, komunikasi, dan jalur perdagangan internasional. Semuanya ada di bawah kendali mereka. Jadi, intinya apa? Setelah semua unjuk kekuatan ini, setelah menantang semua pihak, sumber ini bilang kalau dunia sekarang cuma punya dua pilihan. Dan sialnya, dua-duanya sama-sama berbahaya. Ini dia dua pilihannya. Pilihan pertama, membalas.
Kalau dunia memilih melawan, katanya ini jalan pintas langsung menuju Perang Dunia Ketiga. Pilihan kedua, tunduk. Kalau dunia memilih diam saja, ini artinya kita semua siap menerima hegemoni total Amerika, semacam penjajahan global gaya baru. Jadi kita sampai di akhir pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar yang menggantung. Menurut sumber yang kita bedah, tantangannya sudah dilempar ke tengah meja. Sekarang pertanyaannya, gimana dunia akan merespons? Apapun jawabannya, itu akan menentukan masa depan kita semua. Menarik untuk dipikirkan ya.